Alhamdulillah atas karunia dan biroda Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat bermuwajahah, bertemu muka, bermusyawarah, duduk bersama, bermusyafahah, bersalam-salaman di majlis kita ini yang mudah-mudahan asbab dari kita hadir di majlis taklim dari rumah ke tempat yang mulia ini Allah ampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allah tingkatkan derajat kita. Amin. Allah berkahkan rezeki kita. Amin. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Amin. Allah memberikan kepada kita dan keluarga sehat rohani. Amin ya Allah. Amin. Pada kesempatan ini saya akan review lagi masalah ibadah utama kita. Kita nggak baca hadis dulu. Masalah sholat kita ulang-ulang terus. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang paling dasar, paling pokok bagi kita umat Islam. Yang membedakan kita umat Islam dengan yang lainnya adalah sholat. Membedakan kita dengan orang kafir, sholat. Membedakan kita dengan hewan, sholat. Karena selain sholat banyak kesamaan-kesamaan dengan kita. Sedekah di luar Islam itu rajin sedekah sama. Bahkan mungkin lebih hebat mereka sedekah. Tapi sholat enggak ada. Binatang makan, minum, mandi sama. Bahkan burung dimandiin setiap hari. Apa bedanya? Sholat. Dan sholat merupakan ibadah yang nanti di pengadilan Allah yang pertama diminta pertanggungjawaban. Sebelum yang lain-lain, sebelum ditanya masalah sedekah dan sebagainya, semua penting. Semuanya penting. Ibadah mahdoh kepada Allah yang pertama yang besar adalah sholat. Awwali wa hasabu ala abdi fi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama dihisab di atas seorang hamba di yaumil qiyamah adalah sholat. Oleh karenanya kita jangan sampai sebagai umat Islam mengabaikan, menganggap sepele sholat. Jangan dianggap sepele. Sholat itu penting, jangan dianggap sepele. Jangan juga begini, ngapain sholat kayak gitu? Tinggal aku masih begitu aja, masih begitu. Siapa tahu dengan sholatnya rajin, tingkah laku kita juga berubah menjadi baik. Begitu. Bakal apa sholat kayak gitu? Tapi pelit misalnya. Gak begitu prinsipnya. Mudah-mudahan dengan sholat kita yang baik, kita menjadi orang yang dermawan. Karena urusan hati itu urusan Allah. Bisa jadi orang yang tadinya badung, karena dia sholat rajin, Allah ubah akhlaknya menjadi baik. Jadi kalau ada tetangga yang sholat tapi akhlaknya masih belum bagus, jangan diejek. Jangan sholatnya yang diejek, salah. Jangan sholatnya yang dipermasalahkan. Memang bisa jadi sholatnya belum benar, bisa jadi. Tapi kita jangan mengejek sholatnya sama. Sholat baik, rajin. Enggak begitu ngomong. Justru kita doakan. Kita doakan. Kalau ada orang yang sholatnya rajin, tapi akhlaknya masih buruk, kita doakan. Mudah-mudahan Allah berubah akhlak. Anak kita misalnya baik tapi sholatnya rajin, alhamdulillah masih bersyukur. Orang tua kita sebagai orang tua jangan begini modelnya.
Bukan aku sholat dulu. Nah, salah. Orang tua kalau begitu salah. Anak udah rajin sholat, rajin ngaji, rajin sholat, tapi masih bandel. Bukan aku tetap sholat aja. Enggak boleh begitu. Prinsipnya salah. Harusnya kita bimbing, kita doain, mudah-mudahan sholatnya rajin, akhlaknya juga bertambah bagus. Kita bimbing, kita ajak ngobrol sama anak ya. Anak, kamu udah rajin sholatnya, cuman itu bahasanya coba. Kan ada orang anaknya, kamu orang tua bahasanya kasar, tapi sholatnya rajin misal. Jangan sholatnya yang mencela. Bahasa kasar itu yang dicela, bukan dicela, diperbaiki. Ajak ngobrol. Nah, kamu sholat udah rajin, bapak lihat nggak pernah lewat sholat, cuma bahasa itu. Karena sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat kami sayang kalau jangan kita celak sholat. Di sholat adalah ibadah yang paling pondasi. Jangan diabai, jangan diremehkan, apalagi ditinggalkan. Jangan sampai gara-gara ada timnas ada sholat maghrib, gara-gara ada timnas sholat maghrib ditinggalin. Ya pentingan mah, oh saya itu cinta tanah air, bela negara. Bela negara bukan begitu caranya. Maghrib tetap laksana, jangan kalah dengan kayak begitu. Namanya masih mengabaikan kalau gitu. Ya. Bisa lah pemerintah. Oh beda waktu. Maghrib bayangin harusnya jangan di waktu sebelum tangan jadi kawan. Jadi kita sholat, kita ulang tata caranya supaya ini maju. Jadi sholat itu ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Sunnah ada sunnah af'al, ada hayat. Rukun ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ini kita perlu tahu. Sunnah ada hayat, ada af'al. Rukun ada qauli, fi'li, qalbi. Apa itu sunnah hayat? Sunnah yang tidak merusak sholat kalau ditinggalkan dan tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Apa sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad yaitu sunnah yang kalau ditinggalkan kudu disunahkan dengan sujud sahwi. Ab'ad. Ab'ad itu ada dua, tahiyat awal dan qunut subuh. Selain itu berarti hayat. Kemudian hayat itu ada sebelum sholat, ada ketika sholat, ada sesudah sholat. Apa saja hayat sebelum sholat? Di antaranya adalah membaca surat An-Nas sebelum sholat. Sebelum sholat bacaan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu sunnah ya. Di sebelum sholat sunnah baca itu. Untuk apa? Supaya kita terhindar dari godaan setan waswas. Setan yang bikin ragu orang. Setan waswas itu bisa dicegah dengan membaca surat An-Nas. Kemudian sunnah juga mengucapkan kalimat Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Sunnah juga.
Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu sunnah sebelum sholat. Apalagi sunnah sebelum sholat, melafalkan usolli. Melafazkan usolli itu sunnah sebelum sholat, bukan sunnah sholat. Sunnah sebelum sholat. Umpamanya kita sholat Isya, habis baca Anas, baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kita baca usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu kalau makmum. Kalau jadi imam, usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu kalau imam. Atau sendirian, sholli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu usollinya, melafazkannya dengan lisan mulut, hukumnya sunnah. Sunnah di sebelum sholat. Kalau belum sholat tuh orang kalau nyebut usolli, udah ngadep baris nih, imam di depan, mengucapkan usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu belum dihitung sholat. Prak sholat. Kapan mulai sholatnya? Ketika mengucapkan Allahu Akbar, itu baru mulai sholat. Jadi usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman, belum sholat. Begitu mengucapkan Allahu Akbar sambil niat di dalam hati, itu namanya mulai sholat. Ketika mulai sholat, masuklah di situ ada rukun sholat, sunnah sholat. Mana rukun yang pertama? Mengucapkan Allahu Akbar dengan niat bareng. Niat dan mengucapkan Allahu Akbar itu rukun dua-duanya. Nggak boleh di dalam hati makanya Allahu Akbar. Di suka masih ada, saya perhatiin orang banyak sholat angkat tangan doang. Allahu Akbar dalam hati nggak sama lagi. Allahu Akbarnya di dalam hati tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena Allahu Akbar masuk pada rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun yang wajib diucapkan sampai terdengar oleh telinga kita sendiri. Itu nggak usah kenceng-kenceng, kedengeran kita. Yang penting ada ucapan, ada suara kedengeran oleh telinga kita. Itu namanya rukun qauli. Ingat ya, takbiratul ihram enggak boleh di dalam hati. Kudu kedengeran sama kuping kita sendiri. Kalau kupingnya normal. Kalau yang kupingnya udah tidak normal, ya enggak usah maksain sampai kedengeran. Reak-reak nanti. Nyadar diri kalau yang udah pendengarannya kurang, ya. Bahwa Ustaz belum kedengeran, belum kedengeran. Reak, Allahu Akbar. Kaget orang. Terdengar dengan telinga dalam kondisi normal. Normal telinganya, normal suasananya. Kan bisa jadi suasananya yang gak normal. Misalnya di sini kita sholat berjamaah nih. Ingat, Allahu Akbar kudu kedengaran telinga sendiri. Di sini lagi ngebor misalnya mesin. Enggak bisa begitu. Itu namanya situasinya yang tidak normal. Sekiranya kalau dalam keadaan normal itu suara kedengaran sama telinga kita.
Paham ya? Bisa dipaham sih. Ini Allahu Akbar wajib diucapkan, jangan di dalam hati. Allahu Akbar itu kudu begitu. Enggak boleh Allah berhenti dulu Akbar. Harus mualah nyambung. Allahu Akbarnya nyambung. Kan ada dua kata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak boleh dipisah bacanya. Allah Akbar. Harus nyambung. Allahu Akbar. Barnya jangan dipanjangin. Akbar. Allahu Akbar. Yang panjang apa lam jalalanya. Allah itu yang panjang. Allahu Akbar. Dipanjangin di situnya boleh. Yang lainnya nggak ada panjang. Allahu Akbar. Pendek semua kecuali lafaz Allah. Nah, ketika memanjangkan itu sambil di dalam hati masukkan niat. Nggak usah ngomong dalam hati. Di dalam hati itu nggak perlu ngomong. Lintaskan niat kita sholat isya jadi makmum karena Allah. Jadi di hati kita itu niat kita sholat isya menjadi makmum karena Allah. Nah, melintaskan niat di hati namanya rukun qalbi. Rukun qalbi itu rukun yang dikerjakan oleh hati. Allahu Akbar. Ngangkat tangannya sunnah hayat. Bagaimana kalau ada orang sholat enggak pakai ngangkat tangan? Sah sholatnya, cuman sayang. Walaupun sunnah jangan tinggalkan karena aturan yang dicontohin oleh Nabi kita begitu. Nabi angkat tangannya, kita juga ikut angkat. Walaupun kalau tidak diangkat sholatnya tidak batal, tapi jangan ditinggalkan. Angkat tangan. Sampai mana angkat tangannya? Sampai kira-kira ibu jari lurus dengan telinga, anak telinga. Perkiraan saja. Allah. Ini dulu tangan, jari enggak rapat ya. Tidak rapat. Enggak dibuka juga. Biasa saja. Standar juga. Allah buka menghadapnya ke depan nih. Ini ngadep ke kiblat. Kalau misalkan diluruskan, maka ini jari akan menghadap ke kiblat. Jangan begini, jangan diangkat begini kayak ini. Ini. Jadi menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Letakkan di atas pusat, di bawah dada. Ini menggenggam. Kalau saya diajarin begini, menggenggam itu. Boleh begini, boleh. Begini juga boleh, tapi yang sunnahnya ini. Menggenggamnya diletakkan di atas pusat, di bawah dada. Ini kita ikut Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i artinya kita ikut sholatnya Rasul. Kenapa? Karena Imam Syafi'i lebih tahu dari kita tentang sholatnya Rasul. Jadi kalau ada orang bilang ikut Rasul bukan ikut Imam Syafi'i, sholat itu PA. Karena Imam Syafi'i lebih tahu dari kita tentang sholatnya Nabi. Kita ikut Imam Syafi'i artinya kita sholat ikut apa yang dicontohkan Nabi. Karena begini urutannya. Imam Syafi'i itu generasi tabi'in. Generasi tabi'in ngajinya sama sahabat. Paham?
Imam Syafi'i itu ulama generasi tabi'in. Artinya tabi'in itu ulama yang ngajinya sama sahabat. Sahabat ngajinya sama Rasul langsung. Jadi tabi'in ini generasi kedua. Nah, kalau orang sekarang generasi keberapa? Ulama sekarang generasi keberapa? Dari Nabi jauh. Jadi Imam Syafi'i itu jauh lebih tahu sholatnya Nabi ketimbang orang zaman sekarang. Jadi kalau kita ikut Imam Syafi'i, bukan berarti kita nggak ikut Rasul, karena Imam Syafi'i ikut sahabat ikut Rasul. Nah, begitu pemahamannya. Jadi kita angkat tangan, letakkan di atas pusat, di bawah dada. Karena begitu Imam Syafi'i mencontohkan. Imam Syafi'i ulama besar yang keilmuannya diakui dunia, yang akhlaknya juga sangat mulia diceritakan oleh para ulama. Tidak mungkin dia ngarang-ngarang sendiri. Ya, sekali Imam Syafi'i nggak mungkin ngarang-ngarang sendiri tanpa dalil, tanpa dasar. Jadi apa yang dilakukan Imam Syafi'i udah pasti pakai dalil Al-Quran dan hadis. Yakin bukan? Sekali lagi, mengucapkan Allahu Akbar harus diucapkan. Masukkan ke hati, hukumnya rukun sholat, maka nggak boleh ditinggalkan. Angkat tangannya sunnah, tapi walaupun sunnah jangan ditinggalkan, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Sedekah sunnah, tapi walaupun sunnah jangan ditinggalkan. Jangan mentang-mentang sunnah cuma bisa muafat, kalau pinggang Allahu Akbar, nggak boleh kayak gitu. Walaupun sunnah kayak begitu nggak boleh. Atau begini ya, ini nih sedekah sunnah ini Allahu Akbar begini ya, kan nggak boleh. Itu namanya yang itu ngarang-ngarang sendiri. Nggak boleh. Sunnah hukumnya. Setelah itu apa sunnah lagi? Membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Itu doa iftitah namanya. Doa iftitah sampai mana? Apalnya segini doang boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa segitu cukup enggak? Apa segitu doang cukup. Itu namanya doa iftitah. Setelah doa iftitah apalagi yang sunnah? Membaca a'udzu sebelum Fatihah sunnah. Di dalam hati boleh itu. A'udzunya boleh di dalam hati atau dibaca pelan. Baca tapi pelan. Oh, jadi imam tetap sunnah. Meskipun jadi imam baca a'udzu sunnah. Jadi sebelum Fatihah habis Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Awalnya sunnah. Dari bismillahnya sampai waladhdallin 7 ayat itu wajib diucapkan, gak boleh di dalam hati. Baca Fatihah ketika sholat jangan di dalam hati. Kenapa? Karena membaca Fatihah termasuk rukun qauliyah. Rukun yang kudu diucapkan dan terdengar oleh telinga kita sendiri. Jelas ya? Udah berapa tuh rukun qauliyah? Udah berapa yang disebutin? Rukun qauliyah udah ada berapa tuh?
Udah 2. Allahu Akbar, takbiratul ihram namanya, dan membaca Fatihah. Sunnahnya udah banyak yang disebutin. Sunnah fi'liyahnya angkat tangan, sedekah, itu sunnah fi'liyahnya. Sunnah mauliyahnya apa saja yang udah tadi? Membaca iftitah, membaca a'udzu, itu sunnah. Baca Fatihah, awas jangan di dalam hati. Dia nggak baca Fatihah, bacanya dalam hati. Dalam hati itu nggak pakai mulut nih, maka tidak sah salatnya. Bagaimana kan ada ludah, telan aja ludahnya. Nelan ludah nggak batal ya. Nelan ludah nggak batal. Ada ludah misalnya nih, baru baca Fatihah, ditahan air ludahnya. Baca Fatihahnya di dalam hati nggak boleh. Mendingan telan air ludahnya. Kalau nggak mau buang juga. Baca Fatihahnya tetap harus diucap. Asal air ludahnya masih di dalam. Kalau udah keluar jangan. Fatihah wajib dilafazkan, nggak boleh di dalam hati. Setelah Fatihah baca apa yang sunnah setelah Fatihah? Sunnah setelah Fatihah apa? Amin. Amin itu hukumnya sunnah. Bagi yang membaca sunnah mengucapkan Rabbik firli, yang membaca. Jadi kalau sholat berjamaah ini, setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang kudu nyebut Rabbik firli imam, bukan makmum. Makmum tinggal amin. Yang nyebut Rabbi firli imam. Jadi imam waladdallin, Rabbi firli. Baru makmum amin. Makanya makmum kudu ngerti, jangan imam belum beres udah dihantam amin. Kacau salat itu. Imam masih baca belum sampai huruf nun. Waladdallin. Selesai itu baru. Bagusnya beri kesempatan imam membaca Rabbik firli. Baru amin, sehingga aminnya makmum bareng sama imam. Sholat berjamaah yang boleh bareng, bahkan sunnah bareng, yaitu mengucapkan amin. Selain itu belakangan makmum. Tapi mengucapkan amin sunnahnya bareng dengan imam. Kenapa? Karena malaikat yang menyaksikan kita sholat amin bareng imam. Memang ada malaikat yang amin, ada, kita nggak amin. Kita nggak amin. Pakai hikmah doa. Ada doa di sini. Kita bareng sama malaikat, kemungkinan dikabulnya lebih besar. Kalau amin kita bareng dengan malaikat. Malaikat barengnya sama imam. Ya, dibiasakan sholat ini jangan nubruk bacaan imam. Artinya nubruk, imam belum selesai baca Fatihah, makmum udah amin. Jangan. Tunggu habis. Waladdallin. Amin. Ada jeda. Ada jeda.
Sunnahnya jedanya sekedar untuk membaca Rabbik firli. Imam jangan lama-lama juga, jangan baca doa panjang-panjang di Sholawat Rabbik firli wali walidayya wali jamil mu'minin wal mu'minat, kapan aminnya. Cukup Rabbik firli. Amin. Setelah amin, maka yang disunnahkan di dalam sholat, sunnah ayat qauliyah, baca surah, baca ayat Al-Quran di rakaat pertama dan kedua. Jadi sunnah membaca surah rakaat pertama dan kedua. Hukumnya sunnah. Walaupun sunnah jangan ditinggalin. Kalau ada bacaan Al-Quran yang hafal, kalau enggak ya nggak usah maksain. Belum apa berhafal Fatihah doang, ya udah Fatihah saja. Kulhu belum hafal misalnya, bisa kembangan di orang Islam ya kulhu orang hafal. Ya udah Fatihah doang sah salatnya. Baca Fatihah doang. Tapi kalau udah ada yang hafal, baca. Apa sunnahnya? Sunnahnya bacanya berurutan sesuai mushaf, sesuai urutan nomor surat Al-Quran. Nomor surat Al-Quran itu kan dari Al-Fatihah 1, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, terus An-Nisa, Al-Maidah dan sebagainya, Al-Maidah, An-Nisa dan sebagainya. Sampai terakhir 114 An-Nas. Itu An-Nas urutan paling akhir. Makanya kalau mau baca surat An-Nas jangan di rakaat pertama. Kenapa? Enggak ada setelah surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas itu namanya An-Nas. Itu di Al-Quran nomor urut terakhir, surat ke-114. Makanya kalau sholat supaya dapat kesunahan sesuai mushaf, di rakaat pertama jangan surat An-Nas. Kenapa? Karena setelah An-Nas nggak ada surat ke-115. Jadi kalau mau baca An-Nas di rakaat yang kedua, rakaat pertamanya Al-Falaq, Al-Rabbil Falaq. Keduanya An-Nas. Jadi berurutan. Sering saya sebutkan suratnya adek abang kan gitu ya. Adek abang artinya abangnya duluan, adeknya belakangan. Jadi kalau mau sholat rakaat pertama aja mau sholat, saya mau sholat hari ini sekarang ini mau baca rakaat pertama surat Al-Baqarah misalnya. Keduanya Ali Imran, jangan dibalik. Jadi pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran. Cuman jangan sholat maghrib. Karena apa? Karena kalau baca Ali Imran dan Al-Baqarah itu bisa habis waktu 4 jam. Sholat apa berarti yang bisa? Sholat isya sendirian. Jangan sholat isya berjamaah, bubar sholat. Boleh kan gitu? Boleh. Kalau sholat sendirian boleh ya. Sekali-sekali baca nanti Ali Imran 2 jam. Sholat sendiri, kalau jamaah yang standar aja yang pendek-pendek. Jadi sunnah membaca surat di rakaat pertama urutannya yang duluan sesuai urutan mushaf. Setelah baca surat, ruku. Ketika ruku maka sunnah mengucapkan Allahu Akbar. Sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Ruku, tangan menggenggam lutut. Punggung lurus, sudah saya jelaskan dulu ya, itu ruku namanya. Ketika ruku sunnahnya membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan itunya sunnah. Rukuknya wajib, rukun. Baca subhana rabbiyal aziminya sunnah. Orang sholat nggak pakai ruku nggak sah sholatnya, kecuali sholat jenazah. Kecuali sholat jenazah nggak pakai ruku. Kalau sholat selain sholat jenazah pakai ruku. Rukunya wajib. Rukun sholat namanya rukun fi'liyah, rukun yang dikerjakan oleh anggota badan. Baca subhana rabbiyal azim sunnah. Apalagi yang wajib di ruku, tumanina. Tumanina itu diam, nggak goyang-goyang. Ketika ruku jangan goyang. Kalau masih goyang-goyang itu belum tumanina. Tumanina itu diam, plek, diam, nggak ada yang gerak. Kepalanya nggak gerak-gerak, pantatnya nggak gerak-gerak, kakinya nggak gerak-gerak. Itu namanya tumanina. Tumaninanya wajib. Berapa lama tumaninanya? Seukuran membaca tasbih subhana rabbiyal azim. Sunnahnya dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau kita baca itu 3 kali pasti tumanina. Bangun dari ruku namanya i'tidal. I'tidal rukun. Enggak boleh orang habis ruku langsung milu sujud. Kita sholat nih, imam udah sujud, kita masih ruku. Habis ruku langsung sujud, enggak bangun dulu. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena meninggalkan rukun fi'liyah, namanya i'tidal. Ketika bangun dari ruku, i'tidal namanya. Itu sunnahnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Itu sunnah mengucapkannya. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Atau ditulis rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta wa min apa? Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu sunnah. Wajibnya apa? Berdiri dengan tumanina. Berdiri tumanina artinya diri enggak goyang-goyang, enggak injak-injak bumi. Diam, itu namanya tumanina. Diri diam, itu namanya tumanina di dalam i'tidal. Mengucapkan rabbana lakal hamdunya sunnah. Terus sujud. Habis i'tidal sujud. Gerakan sujud itu namanya rukun fi'liyah. Sujud wajib 2 kali setiap rakaat. 1 rakaat enggak boleh sujudnya cuma sekali. Wajib 2 kali 2 sujud. Sujudnya kudu tumanina. Tumanina apa tadi? Diam. Ketika sujud, anggota sujud yang 7 plek diam. Itu namanya tumanina. Enggak boleh gerak. Yang gerak apa? Mulut. Ngapain mulut? Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekali udah tumanina tuh. Sekali baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita udah dapat tumanina. Kalau kita diem sambil baca, gerakannya diem. Sunnahnya 3 kali, sempurnanya 3 kali. Kalau orang baca 3 kali pasti dapat tumanina. Sujud, bangun dari sujud, duduk iftiros. Duduk iftiros, bangun dari sujud kan duduk iftiros namanya. Itu duduknya sunnah. Duduk iftirosnya ya.
duduk antara dua sujudnya wajib. Jadi kalau ada orang duduk antara dua sujud lupa dia duduk tawarruk, nggak masalah, nggak batal sholat. Habis sujud dia duduknya kayak duduk tahiyat akhir misalnya, kelupaan nggak apa-apa. Karena posisi duduknya sunnah, tapi duduknya wajib rukun. Duduk antara dua sujud rukun. Jadi kalau orang sujud 2 kali nggak pakai duduk, nggak sah sholat. Sujudnya 2 kali, sujud bangun sujud lagi langsung gitu, nggak pakai duduk, maka sholatnya tidak sah. Setelah sujud yang kedua, bangun bangkit dari sujud yang kedua rakaat pertama. Bangun rakaat pertama tidak disunahkan mengangkat tangan. Itu mau rakaat kedua nih, bangun dari sujud kedua, Allahu Akbar, begitu udah diri langsung aja tangannya simpen di sini, nggak usah angkat. Karena di sini tidak disyariatkan, tidak disunahkan angkat tangan bangun dari sujud ke satu. Bangun dari sujud kedua rakaat ke-1 maksudnya. Tidak disunahkan mengangkat tangan. Jadi bangun rakaat pertama, mau rakaat kedua tidak perlu mengangkat tangan, hanya sunnah mengucapkan Allahu Akbar. Itu yang disebut takbir intikal. Takbirnya namanya takbir intikal. Kalau tadi takbiratul ihram yang wajib, takbir intikal sunnah. Baru lanjutkan rakaat yang kedua, baca Fatihah. Tetap auzunya sunnah, baca Fatihah. Rakaat yang kedua setelah Fatihah, Robi kirinya sunnah, yang baca aminnya sunnah. Kemudian baca suratnya urutannya bawahan yang tadi kita baca. Rakaat pertama kita baca apa tadi? Idzaa, pada itu tabat boleh. Tadi idzaa kulhu boleh. Idzaa kulhu bil falaq boleh. Karena dari idzaa yang bawahan idzaa itu tabat, kulhu, al-falaq, an-nas. Kalau rakaat pertama tadi kita baca kuliah, berarti yang sunnah nih, yang dapat kesunahan rakaat pertama kuliah, kedua boleh idzaa, kedua boleh tabat, kedua boleh kulhu, kedua boleh al-falaq, kedua boleh an-nas. Gitu ya, paham urutan ya, jangan kebalik. Apalagi jadi imam, enggak akan rusak sholat tetap sah, cuman tidak mendapat pahala tartibul mushaf. Kita nggak dapat pahala tartibul mushaf, tertib membaca sesuai urutan mushaf. Kesunahan yang kedua membaca surat, rakaat pertama panjangan, yang rakaat kedua lebih pendek. Kayak al-falaq dengan anas udah pas, kuliah dengan kulhu udah pas, ar-ra'aita lina'ataina pas tuh ya. Alam taro dengan ilahi pasangan dulu, atau wailul dengan alam taro, wailul dulu, alam taro belakangan, karena urutannya alam taro belakang dan wailul bacaannya panjangan. Makanya jangan inna ataina dengan kuliah, urutannya udah benar. Inna ataina rakaat pertama kan bolehnya kuliah idzaa kulhu, tapi karena inna ataina pendek, dia jangan diupayakan jangan dibaca di rakaat pertama, karena ada kesunahan yang kedua. Sunnah yang kedua, rakaat kedua itu ayatnya lebih pendek. Jadi kalau pengen dapat dua-duanya kesunahan itu, tartibul mushafnya dapat, bacaan kedua pendeknya dapat, misalkan kuliah dulu, itu dua-duanya dapat, makanya jadi langganan. Memang apalnya itu gua udah pas lagi.
Nggak apa-apa, bisa kuliah subuh kuliah ya, zuhur kuliah lagi, asar kuliah lagi, apa itu nggak apa-apa. Kalau jadi imam itu lagi, wah langganan, bisa ditebak sama makmum, pasti kul.